Oke, halo teman-teman, nama saya Farel Fahrezi Rizfanala. Jadi pada video ini saya akan mendemokan hasil pendahuluan modul 1 yang telah saya kerjakan sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu latar belakang soalnya. Jadi, eh, terdapat skematik 24 yaitu event. Nah, kita ini disuruh untuk membuat sebuah database gitu yang gunanya untuk mempermudah pencatatan setiap penjualan merchandise. Jadi database ini nanti gampang dikelola gitu lah nantinya. Makanya kita disuruh buat database tersebut. Terus, oke kita langsung aja ke CDM ya. Di sini saya buat 5 entitas utama. Yang pertama ada staff finance. Ini gunanya untuk menyimpan data-data dari para staff yang bekerja di situ. Terus di entitas kedua ada pembeli. Jadi untuk mencatat setiap data pembeli. Ini ya pembeli. Terus di ketiga ada transaksi. Ini yang paling penting ya. Karena setiap transaksi yang ada yang dilakukan di skematik 24 untuk membeli merchandise ini nantinya dicatat di tabel ini. Terus yang keempat ada pendaftar seminar. Ini apa? Ini untuk menyimpan data pembeli yang eh, memilih untuk mendaftar seminar ini, seminar BST. Terus entitas kelima ada merchandise schematics. Nah, ini gunanya untuk menyimpan data-data dari barang-barang merchandise schematics yang ada di sini. Oke, saya jelaskan dulu tiap atributnya. Jadi di staff finance ini ada apa aja? Ada NRP, ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Dan untuk NRP sendiri pakai primary key karena ya unik, harus dibedakan. Terus pembeli, di sini pembeli atributnya ada ID sama nama. ID juga pakai primary key. Terus yang ketiga ada transaksi. Di transaksi sendiri ada ID-nya, jadi ada kodenya tiap transaksi. Terus ada waktu dia melakukan transaksi tersebut. Terus ada total merchandise. Ini maksudnya total barang dari merchandise yang dia beli itu berapa. Terus total harga dari harga kesemuanya itu berapa. Kemudian pembayaran. Dia mau pakai bayar pakai apa dari transaksi itu. Terus tempat ini ada yang namanya atribut dari pendaftar seminar. Ini ada ID. Jadi kode setiap user pendaftar seminarnya. Terus ada email dari pendaftar seminar juga dicatat di sini, nomor telepon serta alamatnya. Kemudian untuk merchandise schematics ada kode barangnya, terus ada namanya, terus tipenya apa? Tipenya kayak keychain atau barang-barang yang lainnya. Terus juga ada sub event. Karena di BST sendiri di sini ada 4 sub event. Makanya nanti akan dicatat sub event apa. Nanti tuh merchandise ini ada dimasuk ke sub event apa gitu. Terus untuk harganya sendiri ya harga barangnya berapa. Jadi gitu. Untuk relasinya sendiri di sini oke yang pertama ada staff finance. Jadi staff finance ini akan garis yang ini ya. Staff finance ini akan melayani banyak transaksi. Jadi satu staff finance ini akan melayani banyak transaksi yang ada dan minimalnya satu. Kemudian setiap transaksi yang ada juga akan dilayani oleh staff finance, begitu. Terus ada relasi antara pembeli dan transaksi. Jadi pembeli bisa membeli banyak barang, minimalnya satu. Kemudian setiap transaksi yang ada selalu diikuti oleh pembeli. Terus
terus pembeli sama relasi antara pembeli dan pendaftar seminar. Pembeli bisa aja memilih pendaftar seminar, tapi minimalnya nol, jadi bisa aja enggak. Terus pendaftar seminar ini juga kaitannya sama pembeli, itu. Jadi setiap pendaftar seminar itu pembeli lah gitu maksudnya. Terus untuk merchandise schematics dan transaksi, ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya hubungan ini kayak satu transaksi berisi banyak, misal satu transaksi atau setiap transaksi yang ada berisi banyak merchandise. Bisa juga kebaliknya. Dan satu merchandise ini bisa terjual di banyak transaksi. Itu. Itu sih untuk CDM. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke PDM. Satu hal yang membuat perbedaan di PDM ini ada tipe datanya dari setiap atribut dan ada ini, tabel kecil di bawah ini. Atau disebutnya tabel perantara ya. Dan itu gunanya apa sih? Jadi kalau misalnya kalian ada transaksi, bukan transaksi, jadi kalian ada suatu dua entitas yang hubungannya many to many atau lebih, maka tabel perantara tersebut akan muncul. Terus tabel perantara ini tuh gunanya kayak untuk memecah dari many to many jadi single to many supaya nggak rumit dan lebih jelas. Kayaknya ada ini. Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa nyatet misal pembeli melakukan satu transaksi. Di satu transaksi ini dia melakukan banyak jenis barang berbeda. Nah, kalau tidak ada ini, hanya dicatat cuman satu barang dengan jenis barang tersebut. Tidak tidak mencatatnya dengan dibagi-bagi menjadi 5 gitu. Terus juga kalau nggak ada ini dari merchandise sendiri kita cuma bisa menjual satu kali. Tercatat cuma bisa menjual satu kali barang tersebut, tidak bisa lebih. Jadi gunanya ada ini supaya kita mencatat penjualan barang ini tuh berapa kali dan barang jenis apa yang dia beli dijelaskan di sini. Terus untuk tipe data dari setiap atribut yang saya pakai, untuk entitas staff finance di sini untuk atribut NRP saya gunakan char 10 karena ketetapan ya. NRP kan 10 digit, maka saya gunakan char. Terus nama lengkap saya gunakan varchar 100 batasnya. Terus jenis kelamin char 1. Nah, ini kenapa char 1? Karena nanti eh, tinggal L sama P gitu doang gitu maksud. Kalau L itu laki, P itu perempuan. Terus alamat varchar 200 ya seperti biasa. Nomor telepon varchar 20. Nah, untuk pembeli, identitas pembeli kenapa saya memilih serial? Karena nanti udah ada ketetapannya dari yang dibuat dari sistem gitu. Terus nanti tinggal dia akan bertambah dari satu pembeli, dua pembeli, ID-nya berbeda-beda dan akan bertambah. Nanti hubungannya itu ada ke pendaftar seminarnya juga. Terus nama ini saya gunakan tipe data varchar 100 sama kayak nama lengkap. Terus untuk entitas transaksi ya. Di sini ada atribut ID saya gunakan char 9 sesuai ketentuan ya. Kalau atribut transaksi, nah di sini nih ada 9 digit, maka saya gunakan char 9. Terus untuk waktunya saya gunakan tipe data timestamp supaya lebih jelas ada waktunya dia melakukan transaksi tersebut, terus ada jam waktunya dan tanggal berapa gitu. Terus untuk total merchandise integer seperti biasa karena jumlah jumlah barangnya ya. Terus total harga desimal 12,2 ini maksudnya
12 digit dan di belakang koma ada dua angka gitu. Untuk pembayaran saya gunakan varchar 20 supaya nanti itu tercatat dia menggunakan apa, bank apa, kayak QRIS kah atau pakai tunai. Jadi lebih amannya varchar 20. Terus nah, di sini ada staff finance NRP dengan charge 10. Ini nanti maksudnya staff finance dia melakukan transaksi itu sama staff finance apa yang ada di atas ini, siapa gitu maksudnya. Terus, nah ini untuk ID pembelinya nanti dicatat di sini ya. Jadi siapa sih yang beli nanti dicatat di sini. Terus untuk entitas pendaftar seminar ini apa? Ada ID, jadi saya gunakan chart 7 karena udah ada ketentuannya ya. Di sini ini dan 7 digit. Terus email seperti biasa, tipe data voucher 100, nomor telepon sama, alamat sama. Nah, di sini juga ada atribut pembeli underscore P underscore ID. Jadi nanti dia terhubung sama dia itu pembeli juga sekaligus pendaftar seminar. Itu maksudnya. Terus di sini juga ada merchandise schematics, atributnya ID-nya saya gunakan serial, eh, sebenarnya bebas sih, varchar juga bisa, serial saya samakan aja ke pembeli, supaya nanti bertingkat dan akan nambah sendiri sesuai sistem yang diberikan. Terus nanti nama, saya gunakan tipe data varchar 100, tipenya untuk atribut tipe juga saya gunakan varchar 100. Ini tipe ini kan berarti beda-beda. Nah, ada tipe keychain, teaser, tumbler, dan sampai stiker. Saya gunakan itu. Terus untuk sub event saya gunakan varchar 10 karena sub eventnya kan kecil ya. Jadi cuma ada BSD, NPC, NLC, dan Riva. Terus untuk harga di sini saya gunakan 10,2 desimal. Kenapa beda sama yang desimal 12,2? Karena setiap barang itu kan pasti ya nggak lebih dari 1 juta lah pasti 10,2 saya rasa cukup. Kalau di sini kan total harganya ya dari kesemuaan barang kayak 12,2 lebih dari cukup. Nah, jadi gitu untuk penjelasan saya. CDM itu buat gambaran secara luasnya dan PDM ini dibuat untuk mendetailnya. Jadi blueprint yang akan siap dipakai untuk membuat ya suatu suatu proyek atau apa. Jadi gitu. Oke, terima kasih.